Hai semuanya, welcome back to my channel. Bagi teman-teman sekalian yang belum pernah mampir ke channel YouTube aku, perkenalkan nama aku Tari dalam Atafem Channel. Pada video kali ini, aku akan nge-review sebuah buku yang berjudul Reach Your Dream yang ditulis oleh Wirda Mansur. Tapi sebelumnya, jika teman-teman ingin mensupport channel YouTube aku, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar channel YouTube ini terus berkarya, berkembang, dan kita bisa belajar bersama-sama. Yuk segera kita review bukunya Wirda. Reach Your Dream ini karya Wirda Mansur yang pertama dari 5 buku yang sudah dia terbitkan. Sampulnya seperti ini. Kertasnya tebal, baik di sampul maupun di kertasnya. Warnanya juga girly, ada hijau muda sama pink. Sedangkan bagian belakangnya ada fotonya Wirda. Juga ada tulisan mengenai isi bahasan buku ini. Aku bacain ya. If there is a dream, there is a life. Lewat buku ini, Wirda Mansur berbagi semangat kepada pembaca untuk selalu percaya bahwa akan selalu ada jalan untuk impian. Bahwa jalan impian tidak harus selalu mahal, bahkan bisa gratis. Raih dunia lewat Al-Quran, itu prinsipnya. Wirda juga berbagi cerita tentang tantangan jadi remaja dan permasalahannya, serta kisah menyentuh tentang sahabat dan keluarga. Bagi Wirda, jika ada yang tidak percaya dengan impian kita, biarkan saja. Asal jangan kita sendiri yang tidak percaya dan membiarkan impian-impian itu jatuh begitu saja. Nah, di samping tulisannya di sini juga ada topik-topik bahasan dia di dalam buku ini. Bacain juga ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Keluarga tak akan pernah tergantikan. When someone hates you. How to be a good teenager. Raih dunia lewat Al-Quran. Buku Wirda ini dibawakan atau dibahas menggunakan bahasa-bahasa yang anak muda sekali, karena bahasanya masih memakai yang lolo gue gitu. Juga banyak kutipan-kutipan yang bagus banget di dalamnya. Nah, yang paling aku suka di buku Wirda Mansur ini adalah kutipan-kutipannya yang mengena di hati. Ada beberapa kutipan yang aku suka. Salah satunya ini, pada halaman 68 pada topik bahasan impian. Aku bacain ya. Setiap impian berhak dimiliki semua orang dan untuk seluruh kalangan. Impiannya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menebar manfaat kepada banyak orang. Impiannya untuk Allah dan karena Allah. Toh, insya Allah, gak ada yang gak mungkin asal kita melibatkan Allah. Gak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat membahas mengenai tujuan hidup pada halaman 89. Aku bacain lagi ya. Al-Quran itu tinggi derajatnya. Siapapun yang nempel terus dengan Al-Quran akan tinggi juga derajatnya. Karena pada saat kita menentukan tujuan hidup, kita memang harus mengacu pada Al-Quran sebagai kitab kita. Kutipan yang ketiga pada halaman 97 pada saat membahas tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kutipannya seperti ini. Jangan berhenti berikhtiar, sebab jalan dan pertolongan dari Allah itu banyak macamnya. Sedangkan kutipan yang ketiga ada di halaman 152 dengan topik bahasan When someone hates you. Aku bacain lagi ya. Asal kita bersabar, insya Allah kesabaran itu juga akan menghasilkan pahala. Yang berikutnya adalah kutipan pada saat membahas How to be a good teenager. Kutipannya seperti ini.
Al-Quran adalah pedoman hidup. Maka apabila kita kehilangan Al-Quran, ya hilanglah pedoman hidup kita. Kemudian kutipan yang terakhir pada saat ada topik raih dunia lewat Al-Quran. Bunyinya seperti ini. Sekolah di luar negeri menggunakan jalur Al-Quran, bukan jalur otak, karena jika jalur otak nilai harus bagus, ahli di pelajaran ini dan itu dan sebagainya. Well, dengan belajar juga nggak salah, tapi coba aja lewat mengaji, lewat Al-Quran. Ya, buku ini berisi tentang beberapa hal, berbagai macam hal, diantaranya adalah impian, tujuan hidup, kemudian keluarga, sahabat, dan masih banyak lagi. Selain topik bahasan tadi, ada lagi cerita-cerita kocaknya dia pada saat berjualan jilbab, kemudian pada saat dia menghindari pelajaran matematika, pada saat dia pengalaman berpendidikan di Amerika. Semuanya ada di buku ini dan asli cerita itu tuh kocak banget, sumpah. Karena aku nggak mau spoiler, buku ini aku rekomendasikan bagi teman-teman sekalian. Atau untuk teman-teman yang tidak begitu suka membaca, buku ini pun pas kok, cocok, karena tidak semua halamannya itu full dengan tulisan. Banyak sekali kutipan-kutipan pada halaman-halamannya. Juga fontnya itu tidak selalu sama. Jadi kalau mau membaca buku ini tuh nggak bosen, karena sudah font yang berbeda dan bahasanya pun tidak seperti pada penulisan buku-buku secara umum, karena dia seperti ngomong dengan kita sendiri atau ngomong dengan kita langsung. Kalau aku tangkap, sebenarnya buku ini tuh intinya adalah dakwah yang dibahas atau diberikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti bagi anak-anak muda. Jadi tidak terkesan kita sedang membaca ceramah-ceramah atau dakwah seperti itu. Cuman bagi aku kekurangannya adalah ada beberapa topik-topik yang seolah-olah itu terlompat-lompat. Misalnya sedang membahas topik ini tentang agama, kemudian lompat ke tentang teman, tentang adik. Karena kalau menurut aku sih lebih baik topik tentang keluarga atau adik atau sahabat ini dimasukkan ke dalam bab yang isinya yang berisikan agama gitu. Tapi overall buku ini bagus kok. Nah, buku ini aku rekomendasikan untuk teman-teman sekalian yang menyukai bacaan-bacaan ringan namun banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Atau untuk teman-teman yang tidak begitu menyukai membaca buku, karena buku ini itu tidak selalu full halamannya dengan tulisan-tulisan. Ya, ada yang pendek-pendek gitu ya. Nah, sekian dulu review buku aku. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku undur diri dulu. Bye-bye.